Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Filah, apa kabarmu dengan Allah? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, banyak dari kita sudah mengamalkan dan membaca surat Yusuf ya Bib ya. Masya Allah. Dan kita ingin tahu nih tentang surat Yusuf itu, tentang apa saja yang harus perlu kita ketahui tentang tafsirnya ya Bib ya. Dan kira-kira apa aja dalilnya tentang surat Yusuf dan apa saja kisah-kisah yang bisa kita angkat daripada surat Yusuf ini. Masya Allah. Nah, untuk ini kita akan ditemani oleh guru kita Al Habib Abdullah At-Tabsi. Gimana Habib kabarnya? Alhamdulillah sehat. Mas Erik gimana, sehat ya? Alhamdulillah sehat Habib. Ini Mas Erik datang bersama tim TS ya? Iya, tukang streaming Habib. Tukang streaming. Kira-kira apa aja sih kiat-kiat tukang streaming? Iya, baik. Ini jamaah penasaran karena Habib mengumumkan tafsir surat Yusuf edisi saat ini, edisi Ramadan ini, alhamdulillah diliput oleh TS ya? Iya Habib, tukang streaming. Kira-kira apa aja sih keberhasilan ataupun visi dan misi TS selama ini, silahkan. Oke, baik ya. Jadi untuk tukang streaming ini memang kita ini bergerak di bidang media dakwah Habib. Masya Allah. Gitu. Jadi kita memang membantu daripada dakwahnya para majelis-majelis, para guru-guru kita ya tentang di media Habib. Kita membantu untuk live streaming dan kita juga sekarang melakukan daripada pelatihan live streaming juga Habib kepada para remaja Mas. Jadi biar jadi amal jariah ya. Betul Habib gitu. Agar daripada ilmu yang kita pernah dapatkan agar terus bersambung gitu Habib gitu. Luar biasa, mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya Allah. Teman-teman tukang streaming diberikan kesehatan. Amin. Ya, lancar dalam segala urusannya, berkah rezekinya. Dan mudah-mudahan menjadi kebaikan yang luar biasa ya, yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Dan alhamdulillah Bang Erik juga sama teman-teman sudah mampir ke sini. Alhamdulillah. Ini ke rumah tahfidz kita. Betul nih rumah tahfidz Beb ya. Iya, ini sudah mulai jalan Beb ya. Alhamdulillah program ini sudah mulai jalan. Alhamdulillah. Dan gratis Bang. Masya Allah. Bagi teman-teman yang punya saudara atau adiknya yang ingin mendaftarkan bisa Habib ya. Insya Allah kita gratiskan bagi siapapun yang ingin menghafalkan Al-Quran. Dan tentunya dakwah ini bukan hanya upaya Habib, tapi dakwah ini adalah kita peruntukkan buat kekasih kita, pedoman kita Nabi Muhammad Sallallahu. Dan umat baginda Rasulullah, silahkan jika ingin berpartisipasi bersama menyambut kebaikan yang ada saat ini, Habib izinkan bersama-sama untuk kita mendukung program ini di rekening 8888466 atas nama Yayasan At-Tanwir Nur Muhammad. Bisa dikonfirmasi apa yang disampaikan ke nomor WA 0813 11115929. Semoga menjadi amal jariah bagi kita. Amin. Dan bermanfaat insyaallah taala. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah Habib ya. Nah Habib, untuk pertemuan kali ini Habib, apa nih yang kita bahas tentang hadis surat Yusuf? Ini ada hal yang sangat luar biasa ya. Sebenarnya ada cerita perjalanannya Nabi Yusuf. Perjalanan Habib. Kenapa ada kejadian ini kejadian yang cukup dramatisir di dalam surat Yusuf. Insya Allah kita akan bahas. Masya Allah. Baik Habib. Sebelum kita mulai pembahasan, mungkin kita dengarkan pembacaan ayat suci Habib terkait dengan kajian ini Habib. Insya Allah taala. Fadhal. Ini dengan Ustadz Jelani. Ustadz Jelani, Masya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lis-sa'ilin. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم
وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن أصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah, suaranya Masya Allah Habib ya. Ustaz Jalani, Masya Allah. Ya Habib, terkait tentang yang tadi dibacakan Ustaz Jalani, mari kita langsung pembahasan saya Habib. Marhaba. Tentang surat Yusuf ini Habib ya. Masya Allah. Tafadhol Habib. Masya Allah. Jazakumullah khair Bang Erik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam kepada junjungan kita, pedoman kita, idola kita, harapan syafaat kita Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan daripada setiap salawat dan salam yang teruntai kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Telah membahas kita tentang bagaimana apa yang ada di dalam surat Yusuf, dan kita bahas bagaimana mimpi Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Kemudian apa efek dari mimpi tersebut? Ternyata mimpi tersebut mengakibatkan Nabi Allah Yakub makin sayang kepada Nabi Yusuf. Bahkan Allah nyatakan, laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatun lisailin. Telah ada bagi Yusuf dan saudara-saudaranya tanda-tanda yang jelas, ayat kebesaran-kebesaran Allah bagi yang bertanya. Maksudnya di sini apa? Maksudnya di sini adalah ini adalah bukti mukjizat Rasulullah. Ketika kaum Yahudi bertanya tentang, wahai Muhammad, ceritakan kepada kami tentang cerita Yakub. Ceritakan kepada kami dengan perkara anak-anaknya Yakub, dan ceritakan kepada kami tentang perkara Yusuf. Maka ketika
itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatun lisailin. Ini adalah tanda-tanda yang nyata yang teramat besar menunjukkan keagunganku, kata Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang bertanya. Dan ini adalah tanda kebesaran kenabian Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka cerita ini diceritakan langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu qalu, ketika akhirnya para saudara Yusuf mengatakan, sebagiannya mengatakan la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna. Yusuf dan saudaranya, yaitu saudara sekandungnya Benyamin, dan ibunya katanya dari satu ibu yang bernama Rahel. Ibunya ini beda ibu sama yang sebelum-sebelumnya, yaitu dengan Yahuda, Ruwaibil, Syamun, Lawi, Ruwayalan, Waisjar. Nah, ini yang keenam anak daripada Nabi Allah Yakub, itu dari istrinya yang bernama Lia. Kemudian setelah wafatnya Lia, Nabi Allah Yakub menikah lagi dengan saudaranya yang bernama Rahel. Nah, mendapatkan Nabi Allah Yusuf dan juga Benyamin, ya. Kemudian ada 4 lagi, yaitu Dan, Naftali, Jad dan Asyir. Ini dari 2 budak, Zulfah dan Bulha, disebutkan seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, kemudian ini Yusuf dan saudaranya, yaitu Benyamin, kok lebih disukai oleh ayah kita ini dibanding kita, sedangkan kita ini satu kesatuan. Inna abana lafi dhalalim mubin, sesungguhnya ayah kita ini dalam kesalahan yang sangat nyata, ya. Bukan sesat. Kalau sesat itu berarti menunjukkan kekafiran. Ini tidak. Ini maksudnya kesalahan. Maksudnya ayahnya ini salah kok, sayang banget sama Nabi Allah Yusuf, sama Benyamin, kok sama kita nggak begitu sayang, ya. Ada rasa kecemburuan. Ada rasa kecemburuan dari salah satu saudaranya. Maka ada pendapat yang mengatakan uqtulu Yusuf, bunuh aja Yusuf nih. Masya Allah. Saking irinya, ya. Akhirnya ada lagi yang berpendapat awitrahu ardon, ya udah kita asingin aja deh, kita buang aja. Mungkin dulu lagi musim-musim, ya, buang anak gitu. Alhamdulillah. Padahal dapat anak tuh seneng banget. Masya Allah, karunia sekali. Karunia, ya. Banyak kadang-kadang waliyadzubillah, ya, orang nggak sadar, belum dikasih keturunan, apalagi sekarang ada orang-orang yang child free. Nah, betul Habib. Itu gimana sih hukumnya Habib tentang child free? Child free itu ya ngapain kita ngikut daripada child free itu? Child free itu bukan salah satu anjuran Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Rasulullah mengajarkan tazawwaju taktsuru, ya, menikahlah dan perbanyaklah keturunan, kata Nabi. Fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah, karena aku, kata Nabi Muhammad, yang akan membanggakan kalian di hadapan para umat-umat yang lain. Rasulullah bangga sama kita punya anak. Jadi orang banyak keturunan Rasulullah bangga. Ya. Salat kita aja jarang dibanggain nama Nabi, ya. Sedekah kita jarang dibanggain nama Nabi. Ya, salat kita yang paling afdal salatnya Nabi Muhammad, ya. Salatnya para wali-wali Allah. Kita modal punya anak doang Nabi bangga. Ya, mudah-mudahan yang belum punya keturunan nih baca surat Yusuf. Mudah-mudahan Allah berikan keturunan laki-laki insyaallah yang soleh sebagaimana Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Muhakadha. Ini saya sangat tidak sependapat dengan pendapat child free ini, karena tidak sependapat dengan Nabi saya, pedoman kita, idola kita, harapan syafaat kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian awitrahu ardon, atau buang saja, ya. Yakhlu lakum wajhu abikum, yang mana ayah kita ini akhirnya nggak ngelihat dia, udah nggak bisa kelihatan lagi Yusuf di mata orang tua kita. Qauman sholihin, nah, kalian menjadi orang-orang yang soleh di mata ayah kalian, yaitu Nabi Allah Yakub alaihi salam. Kemudian ada setelah berunding daripada 2 pendapat ini, apakah dibunuh Yusuf atau gimana, maka qala qailun minhum, berkata salah satu daripada mereka, yaitu Yahuda, ya, Yahuda, la taqtulu Yusuf, jangan kalian bunuh Yusuf, wa alquhu, akan tetapi taruhlah Yusuf atau asingkanlah Yusuf
fi ghayabatil jub, ya, di tempat yang sumur yang dalam, ya, sumur yang kira-kiranya sumur yang gelap, ya. Jadi Nabi Allah Yusuf itu dimasukkan ke dalam sumur. Dimasukkan ke dalam sumur. Yaltaqithu ba'du sayyarah, yang akhirnya diambil sama orang-orang yang bepergian. Orang-orang yang yang melewati daripada musafirin, ya. In kuntum fa'ilin, kalau kalian seandainya mau melakukan daripada perbuatan terhadap Yusuf, jangan kalian bunuh, kata dia. Cukup itu aja, kata dia. Cukup asingkan Yusuf aja daripada ayah kalian. Jangan dibunuh, kata dia, ya. Qalu ya abana, maka setelah mereka akhirnya sudah berembuk dan mereka pun datang kepada Nabi Allah Ya'qub alaihissalam. Kemudian mereka menyatakan, qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf. Di sini ada ismam bacaannya. Ya, wahai ayah kami, kenapa engkau tidak percaya terhadap kami akan keamanannya Yusuf? Udah, Yusuf ini kan saudara kami, katanya, ya. Wa inna lahu lanasihun, dan kami ini masya Allah orang-orang yang peduli terhadap Yusuf, katanya. Dan ketika ngomongin ini, mereka menunjukkan di hadapan ayahnya itu sangat cinta kepada Yusuf. Jadi seakan-akan mendramatisir keadaan tadi, seakan-akan bahasanya itu love language banget gitu. Saya cinta banget sama Nabi Allah Yusuf, padahal sih enggak gitu, ya. Seakan-akan ada udang di balik batu yang sangat luar biasa, ya. Nah, supaya ayahnya ini memberikan mereka untuk bersama-sama Nabi Yusuf. Arsilhu ma'ana ghadan yarta wa yal'ab. Udah, biarin aja Yusuf itu besok pergi bersama kami, bermain-main bersama kami, ya, memakan daripada makanan-makanan yang enak, ya, sehingga dia menjadi semangat, ya, yarta wa nal'ab, narta wa nal'ab, yarta wa yal'ab, ya. Dia akhirnya menjadi bersemangat bermain bersama kami. Wa inna lahu lahafidun, dan kami akan menjaganya dari segala macam keburukan-keburukan yang akan menimpa Yusuf. Qala inni layahzununi an tadhhabu. Qala inni layahzununi an tadhhabu bih. Maka Nabi Allah Ya'qub menyatakan bahwa saya ini sangat sedih ditinggal sama Yusuf. Sedikit aja Yusuf ini nggak ada di hadapan ayahnya. Ayahnya nih khawatir. Sedih, ya. Sedih, masya Allah. Saking cintanya ayahnya ini terhadap Nabi Yusuf alaihissalam. Wa akhafu ayyakulahu dhi'b wa antum anhu ghafilun. Dan saya takut akhirnya dia ini dimakan sama serigala dan kalian lupa. Kalian itu asik main, tapi kalian akhirnya lupa saudara kalian ini dimakan sama serigala. Ini disebutkan oleh para ahli mufassir, wa ka'annahu laganahumul hujjah. Seakan-akan Nabi Allah Ya'qub ini memberikan alasan kalau seandainya nanti Yusuf ini nggak balik ke rumah, dimakan sama serigala. Itu sebenarnya ungkapan daripada Nabi Ya'qub. Akhirnya ini anak-anaknya pelajarin, tahu bahwa kalau nggak mau balikin Yusuf ke rumah, maka kita dramanya itu ataupun kita bikin seakan-akan Yusuf ini dimakan sama serigala. Kita manipulasi, kita sabotase ceritanya seakan-akan Yusuf ini dimakan sama serigala. Nah, ini makanya cerita yang saat ini adalah tentang sabotase Nabi Yusuf, ya. Maka akhirnya apa? Akhirnya subhanallah, akhirnya terjadi hal yang sangat luar biasa. Wa antum anhu ghafilun, ya. Akhirnya kalian ini lupa. Qalu la in akalahu dhi'bu wa nahnu usbatun inna idzal khasirun. Anaknya ini berdebat. Kalau seandainya dia ini dimakan sama serigala, dan sedangkan kami ini adalah satu golongan, satu jamaah yang mana kami ini kuat bersama-sama, kami lebih atletis daripada Yusuf, maka kami adalah orang-orang yang merugi. Karena apa? Karena kami sudah bersama-sama kok akhirnya ada serigala yang mendekati Yusuf. Falamma dhahabu bih, akhirnya begitu mereka pergi
bersama Nabi Yusuf alaihissalam, azamu ayaj'aluhu fi ghayabatil jub. Akhirnya apa? Ya udah sepakat bahwa kita mau membuli Yusuf nih. Kita mau ya udah Yusuf nih jangan sampai balik lagi ke rumah. Akhirnya apa? Bi anna za'u qamisahu ba'da darbihi, dipukulin Nabi Yusuf nih. Dipukulin sama saudara-saudaranya. Dihinakan sama saudara-saudaranya sampai mau ngebunuh dia. Nah, akhirnya dimasukkan ke mana? Ke dalam sumur tadi, ya. Akhirnya saudaranya tadi ada yang larang ketika udah mukulin Nabi Yusuf. Wah, kata dia, udah janji kita nggak mau ngebunuh dia, kata dia. Kita cuma mau ngasingin dia aja, kata. Allah, itu cobaan luar biasa Nabi Yusuf alaihissalam ya, sampai setengah sumur ya, akhirnya jatuh di situ ya, akhirnya masya Allah sampai situ juga akhirnya Nabi Yusuf berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka apa? Maka Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan wa auhayna ilaihi, maka kami wahyukan kepadanya. Jadi turun wahyu di situ, di saat ujian yang sangat luar biasa, disitulah tamamun ni'mah, kesempurnaan nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf. Allah wahyukan kepada Nabi Yusuf alaihis salam. Ada yang ngomong umurnya 17, ada yang ngomong 12 dan lain sebagainya ya. Untuk pas waktu dimasukkan ke dalam sumur itu, waktu dalam sumur itu datang malaikat Jibril memberikan wahyu kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Itu nabi annahum bi amrihim hadza wa hum la yashurun. Nanti akan kami kasih tahu tentang perkara mereka ini yang mereka telah membuat mau masuk ke dalam sumur ini. Wa hum la yashurun, mereka semua enggak merasakan, enggak tahu tentang hal itu semuanya. Akhirnya apa itu, masya Allah, salah satu doa yang dibaca oleh Nabi Yusuf, ya sarihal mustasrikhin wa ya ghawthal mustaghithin wa ya mufarrija kurbal makhrubin faqad tara makani wa ta'lam hali wa la yakhfa 'alaika syai'un min amri. Ketika itu diucapkan oleh Nabi Allah Yusuf, maka para malaikat yang ikut memberikan sayapnya kepada Nabi Allah Yusuf sehingga jatuhnya tuh lembut di dalam, tidak langsung iya, kalau ibaratnya apa, pakai trampolin nih kalau sekarang ya. Tidak ada kasur. Ada kasur empuk tuh kayak gitu modelnya ya. Masya Allah. Masya Allah. Sering main trampolin nggak? Jarang, belum pernah malam. Oh, belum pernah ya. Anak-anak diajakin. Anak-anak ya, Masya Allah. Mudah-mudahan dijadikan anak kita anak-anak yang soleh. Amin, Insya Allah ya. Amin. Nah, ini salah satu kenapa kok Nabi Yusuf jatuh ke sumur yang walaupun sumur itu udah gelap tapi nggak terluka karena dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan disitulah turun wahyu yang pertama kali. Masya Allah. Bahkan disebutkan saudaranya itu Yahuda itu dia yang nganterin makanan akhirnya, karena dia takut Nabi Yusuf ini dimasukkan ke dalam sumur akhirnya mati, akhirnya meninggal di situ ya. Jadi masih ada satu saudaranya satu saudaranya yang ini, kayak apa namanya, peduli terhadap Nabi Allah Yusuf, walaupun dia ya ikut di dalam peristiwa itu, percobaan pembunuhan terhadap Nabi Allah Yusuf ya. Akhirnya apa? Waja'u abahum isya'an yabkun, dan akhirnya mereka ini setelah melaksanakan daripada peristiwa itu, percobaan pembunuhan terhadap Nabi Allah Yusuf, datang malam-malam kepada arah ayah mereka dalam keadaan nangis. Ya, ketika mendengar daripada suara tangisan mereka, takut Nabi Allah Yusuf. Ya bunayya, wah ini Yusuf, katanya. Wahai anak-anakku, mana ini Yusuf, katanya. Qalu ya abana, maka mereka mengatakan, wahai ayah kami, inna dhahabna, kami pergi, wa nastabik, kami berlomba-lomba ya, berlari-lari dengan Yusuf, wa tarakna Yusuf inda mata'in, akhir kami tinggalin Yusuf dalam barang-barang kami bersama barang, fa'akalahu dhi'b, akhirnya dimakan sama serigala. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Ini seakan-akan anaknya ini memberikan satu statement kepada ayahnya, wahai ayah, kau nggak bakalan percaya terhadap apa yang kamu sampaikan walaupun kami ini adalah orang-orang yang jujur dalam penyampaian kami. Sedangkan engkau itu sudah pasti negative thinking terhadap kami, katanya.
La ilaha illallah. Sudah memang sudah memang Nabi Allah Yakub juga tahu bakal perpisahan ini karena beliau adalah seorang nabi dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'u ala qamisihi bidamin kadzib, ya. Akhirnya apa? Akhirnya mereka ini membuat bukti yang tidak otentik, membuat bukti palsu, ya. Mereka datang dengan kamisnya, bajunya Nabi Allah Yusuf dengan damin kadzib, dengan darah palsu. Ternyata mereka menyembelih daripada domba, kemudian domba tersebut berdarah, darahnya itu ditumpahkan ke gamisnya Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Maka Nabi Allah Yakub mengatakan bal sawwalat lakum anfusukum amra, akan tetapi ini kata Nabi Allah Yakub ketika melihat lamma ra'ahu sahihan, ya, ketika Nabi Allah Yakub tahu tentang peristiwa ini, maka Nabi Allah Yakub ini seakan-akan mendapatkan wahyu juga dari Allah Subhanahu wa taala, tahu tentang keadaannya Nabi Yusuf, ya. Dan akhirnya Nabi Yakub ini katanya ada juga pernah nginterogasi terhadap serigala. Sampai gitu, ya. Walaupun tempat kampungnya ini banyak serigala, pernah akhirnya diinterogasi, ayuhadzib, wahai serigala, engkau yang makan samarata fuadi, gitu, yang makan buah hatiku, katanya. Akhirnya dibikin Allah berbicara ini serigala. Wallahi ma'akal tuhada wala ra'aituhu qad, kata dia, aku enggak makan anakmu, ngelihat aja enggak, kata serigala. Debat sama Nabi Allah Yakub alaihissalam. Ya ilaha illallah, ya. Itu saking sayangnya sama orang tua anak, pada anaknya, Beb. pada anaknya, Masya Jadi Allah. gini, Beb, untuk yang seperti ini, Beb, kan zaman sekarang, Beb, Yeah. kan banyak orang tua jadi ada yang modelnya pilih kasih, Habib. Iya. Jadi dia lebih lebih suka pada adiknya, misalnya kakaknya nggak terlalu ini. Jadi kalau setiap kakaknya buat salah langsung dimarahin gitu. Apakah dalam Islam itu boleh, Habib, melakukan perbedaan terhadap anak itu? Makanya ini juga salah satu yang kita pelajari dari surat Yusuf. Ketika kita punya anak, jangan sampai kita menampakkan perbedaan rasa kasih sayang di hadapan anak-anak kita. Karena apa? Karena akan menimbulkan rasa iri dan dengki. Walaupun kita tidak menyadarinya. Makanya kita manusia ini kita lemah, ya. Dan manusiawi orang itu punya rasa cenderung. Pasti di antara dalam hati kita, kalau kita punya anak 2, 3 ataupun 4, pasti ada orang yang lebih kita sayangi di situ. Di antara mereka gitu. Tapi tidak mungkin kita menampakkan itu dan mengumumkannya. Kalau seandainya kita mengumumkan, maka akan terjadi kecemburuan sosial terhadap anak-anak ini, terhadap yang lain. Makanya Nabi Allah Yakub pun berjalan sesuai dengan wahyunya Allah Subhanahu wa taala. La taqsus ru'yaka ala ikhwatika, jangan ceritakan walaupun mimpi tadi adalah mimpi salah satu tanda yang sangat luar biasa, jangan ceritakan, kata Nabi Yakub. Tapi dalam hal manusiawinya, ya, kadang-kadang Nabi Yakub terlihat maksudnya kecenderungan kecintaannya terhadap anaknya itu Nabi Allah. Sampai akhirnya apa ini? Yang tadi ceritanya tadi, bal sawwalat lakum anfusukum amra, kalian telah membuat daripada perkara ini fasabrun jamil, maka sabar yang indah, ya. Sabar yang indah itu sabar yang tidak menyatakan daripada perbedaan ataupun menyatakan daripada pembangkangan terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul musta'an, dan bagi Allah lah yang diminta pertolongan alamatasifun terhadap apa yang kalian sampaikan daripada perkara Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Masya Allah. Hakata. Jadi kembali lagi, Beb, tadi kan kita kan kalau orang tua tuh nggak boleh membedakan nih, Beb, antara anak satu dan yang lainnya. Betul. Dan ada nggak sih, Beb, tips-tipsnya buat orang tua tuh agar mereka tuh yang kasih sayang tuh kepada anaknya tuh rata semuanya, Beb? Ada nggak, Beb, caranya atau tipsnya gitu? Sebenarnya sih ketika kita sebagai orang tua, hal yang pertama kali yang perlu kita lakukan adalah kita bersyukur Allah masih menitipkan kebaikan kepada kita.
Allah masih menitipkan keindahan buah hati, ya, karena nggak semua orang mendapatkan nikmat tersebut. Betul Habib. Hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan kenikmatan memiliki keturunan. Maka rawatlah anak-anakmu dengan baik, dan pahamilah rasa syukur itu kepada Allah. Sehingga apa? Sehingga walaupun secara manusiawi kita kadang-kadang punya sifat kecenderungan terhadap anak-anak kita, tapi ingat, nggak boleh kita untuk membeda-bedakan di hadapan mereka ataupun membeda-bedakannya di hadapan orang lain. Setiap anak memiliki kelebihan. Setiap anak memiliki kelebihan dan setiap anak membawa rezekinya masing-masing. Jadi setiap anak beda-beda rezekinya. Setiap anak beda-beda rezekinya. Makanya alhamdulillah kata orang dulu, banyak anak banyak rezeki. Benar. Karena apa? Karena Allah yang nyatakan di dalam Al-Qur'an, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dalam Al-Qur'an, dan tidaklah orang yang melata ataupun berjalan di atas muka bumi ini kecuali bagi Allah rezekinya. Masya Allah. Berarti udah berjaminan dari Al-Quran. Udah dapat dong. Masya Allah. Gitu. Jadi terkait lagi Bib. Jadi kan untuk di zaman sekarang nih Bib ya, kan banyak nih jadi anak-anak zaman sekarang nih suka membuli ini. Nah kita kan tadi kan dengar tuh tentang sahabat untuk keluarganya ya, saudara-saudaranya Nabi Yusuf, ya kan, sering membuli Nabi Yusuf. Nah ini terkait yang sekarang nih Bib, kan banyak anak-anak muda sekarang yang membuli temannya. Itu pandangan Islam bagaimana Bib tentang bullying itu Bib? Kalau pandangan Islam terhadap bullying, maka Islam tidak mentoleransi terhadap bully, baik bully verbal maupun fisik, ya, baik bully ucapan maupun bully fisik. Ini tidak ditoleransi di dalam agama Islam. Dan juga tidak ada ruang bagi bullying, dan perlu kita ketahui bahwa orang yang membuli adalah orang yang telah mencela terhadap ciptaannya Allah. Karena Allah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baiknya ciptaan, ya. Maka perlu kita mengakui akan kebesarannya Allah, tanda-tanda kebesaran Allah dalam setiap ciptaannya Allah. Dan saya menegaskan melalui tayangan ataupun kajian yang mulia ini, kita untuk menstop daripada bullying, khususnya terhadap anak-anak, terhadap teman-teman di sekolah dan lain sebagainya, untuk tidak ada lagi kekerasan, bullying dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita, khususnya di bulan Ramadan ini ya. Bulan Ramadan saya dengar beberapa, maksudnya saya lihat juga, dapat masukan juga dari beberapa teman-teman, bukan jadi ajang sahur bersama, kadang-kadang tawuran bersama. Nah, itu yang di Jakarta terjadi, khususnya di yang perang sarung dan lain sebagainya, lempar-lemparan petasan. Nah, tolong bulan Ramadan isi dengan kebaikan, jauhkan hal-hal tersebut, tapi ramaikanlah Ramadan dengan ibadah, ramaikanlah Ramadan dengan kegiatan-kegiatan positif. Banyak kok kegiatan positif yang lain, tinggal kita cari. Betul, Masya Allah Habib. Nah, habis satu lagi pertanyaan dari saya Habib. Boleh, siap. Terkait gamisnya Nabi Yusuf Habib. Jadi kayaknya ada sesuatu pembahasan yang khas Habib tentang gamis Nabi Yusuf. Itu bagaimana Habib? Ternyata Allah Ta'ala menyebutkan tentang gamis ataupun bajunya Nabi Yusuf. Ternyata Nabi Yusuf ini juga pernah mendapatkan azimat, peninggalan daripada orang tuanya, yaitu dari buyutnya, dari kakeknya ya, ayah kakeknya, yaitu Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim itu ketika ingin dimasukkan ke dalam api, maka apa? Ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim, wahai api jadilah dingin dan selamat terhadap Nabi Allah Ibrahim. Ternyata sebelum dimasukkan ke api, dipakaikan oleh malaikat Jibril pakaian dari surga. Oh, Masya Allah. Baju dari surga. Nah, akhirnya baju itu diwariskan kepada Yakub kepada Ishak mewariskan kepada Yakub kepada Nabi Allah Yusuf. Tapi subhanallah, diriwayatkan bukan bajunya tapi sudah sepeninggal dari baju tersebut. Jadi kayak kainnya, potongan kain aja disimpan sama Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Berarti itu dari dan kain juga nanti itu, iya nanti bajunya itu kan, nah bajunya Nabi Yusuf ini bisa dikenalin sama ayahnya. Nanti pas bajunya itu kan diambil. Saking sedihnya Nabi Allah Yakub katanya sampai hilang daripada penglihatannya. Karena nangis terus. Nanti juga Nabi Allah Yusuf memberikan pesan melalui baju, kasih dulu baju katanya.
ini bawa ke ayah saya. Begitu nyampe bajunya, fartadda basira, kembali lagi itu daripada penglihatannya Nabi Allah ya. Ini ada pesan-pesan khusus melalui ini, dan juga ini menunjukkan bahwa bajunya ataupun peninggalannya orang soleh itu bisa dibuat keberkahan. Sering kan banyak dari kalangan habaib tabarukan Habib ya. Tabarukan. Nah ini bukti di dalam Al-Quran juga. Ini dalil dari tabarukan. Dalil daripada tabaruk juga termasuk salah satunya. Ya, bagi yang melihat daripada cerita tersebut dalam Al-Quran, wahakadha. Nah, ini merupakan hal yang sangat luar biasa dan memiliki sir, rahasia yang teramat luar biasa. Mudah-mudahan Allah berikan rahasia-rahasia keilmuan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah Habib, untuk kajian kali ini sangat bermakna sekali. Amin amin insyaallah. Cuman untuk kali ini kita harus pamit dulu Habib. Marhaba. Ya, sahabat Filah, alhamdulillah untuk kajian tafsir Yusuf kali ini terkait tentang sabotase Habib. Iya, upaya sabotase. Upaya sabotase terhadap Nabi Yusuf sudah kita bahas. Dan insya Allah yang semoga apa yang disampaikan oleh guru kita Al-Habib Abdullah Al-Habsyi menjadi manfaat untuk kita semua. Thanks Habib, terima kasih banyak Habib. Jazakallah. Ustaz Jailani, terima kasih banyak. Ya baik, wallahu alam, kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.